Aku baru bangun guys. Tadi pagi bangun jam 5:30. Ngurusin anak sekolah sebentar, tidur lagi guys. Baru bangun guys. Waduh, aku di give loh, ya ampun. Mail kemana? Mail di tempatnya. Matthew di tempatnya. Dan tanya-tanya orang yang gak tinggal satu rumah mereka. Jangan pakai filter coba. Ini gak pakai filter, cu. Kayak apalah. Mi katanya Rahma Uler Bogel mau ke Miami. Sok silakan mangga. Miami kan restoran terbuka untuk umum guys. Siapa aja boleh dateng. Sok ditungguin kalau emang mau dateng preskon di situ. Biar ketemu sama abang gue, abang Ewin, ya kan? Awas sampai nggak datang ya. Mana berani dia? Coba kalau dia emang nyalinya gede, ya dia bikinlah preskon tuh di Miami tuh. Ntar ada gue juga. Secara kan gue owner semata wayang. Lagi sakit ya, gue lagi flu. Kayaknya nih ya, siklus udara dia lagi nggak bener nih. Harusnya apa gara-gara karena mau gong si Facoy kali ya. Jadi hujan terus, hujan panas gitu. Si Rahma Bogel Uler makin menjadi. Iyalah, dia udah mentok itu guys. Dia udah mentok. Dia tuh bakal jadi Mira Hayati tuh. Mira Hayati kan di Makassar tersangka kan. Udahan. Dia bakal jadi Mira Hayati kedua itu. Karena maksudnya satu-satunya orang yang memberontak. Padahal dirinya udah salah tuh. Ya dia. Kalau gue sih bisa memahami ya kenapa si Rahma Uler Bogel ini menggebu-gebu. Mungkin karena circle-nya guys. Jadi memang circle atau lingkungan itu memang sangat amat mempengaruhi. Nah mungkin saat dia lagi keadaan udah merosot, terjun payung ke bawah, dia ketemunya sama circle-circle yang bukannya bikin dia jadi introspeksi diri, mikir gitu bahwa emang yang gue jual ini memang produk jelong, emang gue ngejeplak baju orang, emang gue ngambil baju orang gue ganti sama brand gue. Harusnya kan gitu kan. Cuman ya itu tadi mungkin karena circle guys, circle bener deh. Percaya nggak percaya, suka nggak suka, ya circle itu mempengaruhi bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita menanggapi kasus. Circle guys, kalian lihat kan circle-nya si Rahma Uler Bogel ini. Ngeri guys, ngeri. Nggak bakalan bikin dia jadi calm down, nggak menggebu-gebu iya sampai titik dimana nanti Rahma Bogel Uler ini benar-benar terpuruk sehingga tidak ada lagi yang bisa membantu dia. Itu ya lihat aja, kita lihat aja. Kan dia selalu bilang, apalagi kan babunya tuh ya bilang, rezeki kita Allah yang ngatur, bukan kalian netizen yang kasih kita rezeki. Kata-kata itu aja itu udah. Terus yang beli barang dia tuh siapa ya? Jin. Kalau bukan manusia yang kasih kita rezeki. Terus yang beli barangnya Rahma Uler Bogel ini siapa?
biar dia tantrum sendiri aja guys. Kalian jangan ikut-ikutan tiap hari, nanti kalian jadi buang-buang waktu, buang-buang tenaga. Tontonin aja guys ketantruman mereka tuh, tontonin aja, tontonin. Ami katanya si ular Rahma Bogel mau ke Miami. Iya, gue udah lihat kok temen-temen gue pada ngirimin. Kalau dia berani ke Miami, berarti nyalinya dia gede. Berarti nyali dia gede. Ikan pesut tenggelam. Ya ikan pesut juga mau gimana ngebelain kakaknya. Orang si ikan pesut aja dibuang sama si Bogel, Rahma ular. Terus semua kan udah keluar satu-satu. Masalah baju, masalah kerudung, produknya dia, serum goibnya yang katanya ada niacinamide 9,7 ternyata nggak ada. Semua tuh udah keluar, dia tuh udah mentok guys, ya. Rahma ular Bogel ini tuh udah mentok ke kanan, nggak bisa, ke kiri nggak bisa, mau maju udah nggak bisa, mundur nggak bisa, udah tinggal nunggu kehancurannya bentar lagi. Gitu. Orang tuh ya gue kasih tahu kalau mau bisnis, mau ngambil untung yang banyak juga nggak ada masalah sebetulnya. Ya sebagai pembisnis boleh kok ngambil untung sebanyak-banyaknya, asal produk yang kita jual itu benar bagus, produk yang kita jual itu manfaatnya ada, produk yang kita jual itu bukan hasil dari kreatifnya seseorang atau ngejeplak. Itu kan nggak boleh. Ngejeplak atau ngambil brand orang itu kan ada undang-undangnya, ya kan, gitu. Atau misal kayak gua nih, ya gua lagi lah contohnya, nggak usah ngambil contoh-contoh yang lain ya, ngambil gua aja ya. Gua punya skincare dari Korea ya, ada serum gold, ada krim kolagen. Gue jual mahal 1,5 serumnya karena manfaatnya ada. Gue tidak menjeplak skincare orang. Gue punya ramuan ingredient sendiri. Ya, manfaatnya juga bagus. Ujung-ujungnya promo. Iya iyalah, harus biar kalian tahu ya bahwa di industri perskincarean ya, kita ngambil untung banyak, ambil aja nggak masalah, asal produknya bagus, produknya tidak berbahaya, produknya ada manfaatnya. Nah, kalau punya si Rahma ular Bogel ini kan udah nggak ada manfaatnya, produknya jelek, berbahaya, diborong sama dia, sama si Rahma ular Bogel, sama Rahma ular Bogel diborong produk jeleknya itu. Tapi dia jual harga selangit cushion, dia jual harga berapa? 600 apa 800. Ternyata setelah di review kalian lihat kan, produknya jelek. Ternyata produk dari Cina, dia beli cuman 15.000 tapi dia jual 600.000. Itu kan keteralula namanya, keteralula. Kalau udah keteralula itu udah parah dari keterlaluan ya, itu keteralula itu. Kayak gitulah contohnya. Jadi makanya aduh apa sih guys, pindah ke akun satu lagi yuk guys.